Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ke-14 kali ini, mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat di Terapi Wicara Politeknik Al-Islam Bandung, kita akan membahas mengenai identifikasi masalah dan isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa isu-isu kesehatan yang akan ditampilkan dalam presentasi kali ini bukanlah isu-isu kesehatan yang terupdate. Karena kita ketahui bahwa isu terakhir sekarang ini akan lebih didominasi oleh masalah virus corona atau penyakit COVID-19. Isu-isu yang akan ditampilkan pada kuliah kali ini adalah isu-isu kesehatan yang terjadi pada tahun antara 2016 hingga 2018. Baik, kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan masalah. Setiap hari kita selalu dihadapi dengan berbagai masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah negara, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kita apakah yang dimaksud dengan masalah itu? Baik, ini adalah yang dimaksud dengan masalah, yaitu pada saat kita menemui bahwa adanya gap di antara standar atau tujuan atau harapan kita dengan kenyataan atau hasil yang ada. Jadi, adanya jurang ataupun gap ataupun sesuatu yang tidak dapat dicapai dari tujuan ataupun harapan yang kita inginkan, itulah yang disebut dengan masalah. Selanjutnya kita akan melihat beberapa kenyataan yang menarik yang terjadi di negara kita mengenai isu-isu kesehatan yang ada di negara kita. Baik, sebelum kita membahas mengenai masalah kesehatan yang ada di negara Indonesia, kita akan melihat dulu latar belakang ekonomi dan kependudukan di negara kita. Untuk itu kita akan melihat seberapa makmurkah negara kita atau warga negara Indonesia ini. Kita akan lihat dari angka GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Ini adalah suatu angka yang mencerminkan kemakmuran suatu negara di mana menghitung produk kasar dari jasa dan barang yang dihasilkan oleh negara tersebut. Kita akan lihat dari tahun 2006 hingga tahun 2016, GDP di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2006, GDP adalah sekitar 7.400, sedangkan pada tahun 2016, GDP kita adalah 10.700. Kalau kita melihat satu angka ini, tentu saja kita akan merasa puas karena terjadi peningkatan yang terus-menerus di setiap tahunnya. Namun, kita harus membandingkan GDP ini dengan negara-negara lainnya. Di level manakah kita berada dengan GDP sebesar 10.700 ini? Kita akan membandingkan atau kita akan melihat GDP di 10 negara dengan GDP tertinggi di dunia. Mulai dari Luxembourg hingga ke urutan ke-10 yaitu Singapura. Kita lihat saja yang Singapura yang berada di urutan ke-10 karena Singapura adalah salah satu negara tetangga kita yang juga sama-sama berada di Asia Tenggara. Yaitu Singapura pada tahun 2016 mempunyai GDP 53.000. Bandingkan dengan kita yang GDP-nya 10.000. Kita hanya 1/5 dari Singapura. Dengan melihat kenyataan ini, kita masih berada di level yang cukup rendah karena hanya 1/5 dari Singapura. Oleh sebab itu, kenaikan yang cukup tinggi dari tahun atau dari 10 tahun dari 2006 sampai 2016 itu tidak bisa kita katakan cukup. Kita masih harus terus meningkatkan GDP kita hingga bisa menjamin kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, setelah kita melihat bahwa adanya peningkatan pendapatan per kapita dari rakyat Indonesia, kita harus tahu rakyat yang mana sih yang pendapatannya meningkat dari tahun ke tahun. Apakah pendapatan atau peningkatan pendapatan itu merata bagi seluruh rakyat Indonesia? Ataukah justru adanya kesenjangan sehingga angka rata-rata pada GDP tersebut meningkat hanya pada golongan atas saja, sementara rakyat golongan menengah ke bawah itu justru semakin kurang pendapatannya, atau angka kemiskinan malah semakin tinggi. Angka meratanya pendapatan atau kesenjangan itu dapat kita lihat dari suatu koefisien yang disebut dengan Gini koefisien. Gini koefisien itu kita lihat di sini ada 10 negara dengan pendapatan yang paling unequal atau paling tidak seimbang atau paling tidak merata. Ini terjadi pada tahun 2016 tentu saja. Kita lihat negara yang paling tidak merata adalah Rusia. Yang kedua India, yang ketiga Thailand, dan yang keempat ini adalah negara kita. Jadi negara kita masuk 10 besar, namun 10 besar pada negara yang paling tidak merata atau pada paling tidak seimbang pendapatannya. Ya, betapa kita ada di urutan keempat dengan angka Gini koefisien yang terbesar. Kalau kita lihat grafik di bawahnya ya, di sini adalah Gini koefisien domestik atau secara nasional di Indonesia ya. Kita lihat bahwa ini adalah angka di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016 ya. Sedangkan yang Gini koefisiennya tertinggi atau provinsi yang tertinggi adalah Jakarta. Kita lihat di sini ya. Berarti di Jakarta itu orang kaya semua ada di Jakarta, namun orang miskin juga semua ada di Jakarta. Di sana gap-nya sangat-sangat besar ya. Sedangkan yang gap-nya kecil atau tidak terlalu lebih rendah dari Gini koefisien di Indonesia itu misalnya ada pada Kalimantan, Sumatera ya. Di situ Gini koefisiennya tidak terlalu besar ya. Baik, berdasarkan dua hal tersebut dari slide ini dan slide selanjutnya, kita dapat melihat bahwa tidak hanya kenaikan GDP atau kenaikan income per kapita saja yang bisa untuk mengukur kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, namun juga harus diiringi dengan penghitungan angka kesenjangan sehingga kita benar-benar bisa mengetahui bahwa pendapatan atau GDP yang meningkat itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya keadaan atau latar belakang lain yang harus kita ketahui sebelum kita membahas mengenai isu-isu kesehatan adalah adanya bonus demografi. Bonus demografi ini dapat menjadi modal bagi kita untuk meningkatkan kemakmuran di negara kita jika dipersiapkan dengan baik. Kita lihat dulu apakah yang dimaksud dengan bonus demografi itu. Ya, Indonesia sebagai negara berkembang sampai saat ini mungkin angka pertumbuhan penduduknya bisa dibilang masih cukup tinggi karena angka kelahirannya juga masih cukup tinggi ya. Kita belum mampu untuk menekan angka kelahiran di negara kita. Tentu saja karena kita juga memang merupakan negara dengan salah satu penduduk yang terbanyak di dunia ya. Dengan angka kelahiran yang masih tinggi, namun di sisi lain kita angka kematian di negara kita itu semakin menurun karena kita semakin sadar akan pentingnya kesehatan ya. Sebagai negara yang sedang berkembang kita semakin mengetahui akan pentingnya kesehatan, misalnya vaksinasi juga semakin baik, kemudian juga orang-orang tua juga semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan semakin menyadari bahwa bisa mencegah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif sehingga angka kematian relatif menurun. Dengan kedua kejadian ini maka
pada suatu saat Indonesia akan mengalami suatu keadaan di mana penduduk usia produktifnya itu menjadi semakin meningkat. Ya, di sini kita lihat penduduk tua masih ada, penduduk muda juga masih cukup banyak, di mana mereka yang muda ini akan semakin berkembang dan jadilah suatu ledakan usia produktif. Ya, inilah yang disebut dengan bonus demografi, di mana usia produktif di negara kita menjadi semakin tinggi jumlahnya. Usia produktif ini dapat kita lihat dari suatu angka yang disebut dependency ratio. Ya, dependency ratio ini adalah jumlah usia tua ditambah jumlah usia anak kurang dari 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja atau penduduk usia produktif di sini. Ya, nah karena jumlah penduduk usia produktifnya sangat besar atau pembaginya besar sehingga angka dependensi rasionya semakin lama semakin menurun atau angka ketergantungannya akan menjadi kecil pada saat terjadinya bonus demografi itu. Ya, di sini kita akan lihat estimasi akan timbulnya bonus demografi itu adalah sekitar tahun 2020 hingga 2045. Bonus demografi ini seperti pisau bermata dua. Jika dipersiapkan dan ditangani dengan baik, dia akan menjadi aset yang sangat penting bagi negara kita. Namun jika tidak ditangani dengan baik, di mana lowongan pekerjaan kurang, sehingga banyak tenaga produktif yang tidak bekerja, maka akan meningkatkan angka pengangguran dan justru akan menjadi menurunkan GDP di negara kita. Ya, jadi sudah cukup jelas saya kira mengenai bonus demografi ini, ya, yaitu banyaknya atau tingginya angka atau penduduk berusia produktif di suatu negara yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan di negara tersebut. Ya. Setelah kita mengetahui kondisi ekonomi dan komposisi penduduk di negara Indonesia, maka kita akan mencari tahu bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di negara Indonesia. Kita lihat sebelum kita melangkah ke tenaga kesehatan, kita harus melihat dulu bagaimana komposisi statistik pendidikan di negara kita pada tahun 2016 tersebut. Perhatikan pada pie chart ini, kita lihat bahwa sebagian besar pendidikan penduduk Indonesia, yaitu 51,35% adalah lulus SD. Kemudian 25% lulus SMP dan 13% lulus SMA. Untuk D1, D2, dan D3 itu masing-masing sekitar 2-3%, sedangkan untuk S1 hanya 1,1% dan untuk S2 dan S3 bahkan di sini angkanya tidak dapat ditampilkan karena angka yang sangat kecil. Seperti kita ketahui bahwa tenaga kesehatan saat ini di Indonesia adalah minimal pendidikan D3. Sehingga kalau kita lihat dari statistik pendidikan ini, maka dapat dibayangkan berapa jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di negara kita ini. Kita lihat ini ada data dari OECD Health Data pada tahun 2016, yaitu merupakan data perawat per 1.000 penduduk. Indonesia kita lihat di sini ada di pertengahan di antara negara-negara Asia lainnya. Jadi pada saat itu Indonesia mempunyai 2 orang perawat untuk 1.000 penduduk. Ya, jumlahnya di tengah-tengah kalau kita bandingkan dengan negara Asia lainnya. Sedangkan yang tertinggi di atas kita lihat adalah Jepang, Australia, dan New Zealand, di mana mereka masing-masing memiliki 10 orang perawat untuk 1.000 populasi atau 1.000 penduduk.
kita lihat kembali bagaimana kondisi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Ini masih dari data OECD Health Data mengenai jumlah dokter per 1000 penduduk. Masih di daerah Asia Pasifik, kita lihat posisi Indonesia adalah berada di sini ya. Jadi termasuk ke dalam 6 besar Indonesia ya, 6 besar terbawah tapi ya, di mana komposisinya adalah hanya terdapat 0,3 dokter bagi 1000 penduduk ya. Jadi satu dokter menangani 3000 tentu saja ya, satu dokter untuk 3000 penduduk. Ya, kalau kita bandingkan dengan Korea di sini, di mana untuk 1000 penduduk mereka ada 3 dokter ya. Jadi betapa sangat jauh jomplangnya dengan negara pada peringkat ke atas pada ketersediaan tenaga dokter di negaranya ya. Singapura sendiri sebagai salah satu negara tetangga kita, dia sudah memiliki 1,7 dokter untuk 1000 penduduk ya. Di sini kita lihat bagaimana sih kondisinya. Jadi dari total 171.000 tenaga kesehatan di Indonesia, itu 65%-nya adalah dokter umum, 17% dokter spesialis, 16% dokter gigi, dan 2%-nya adalah dokter gigi spesialis. Ya, kita lihat lagi di sini pada tabel di bawah ini. Ini adalah proyeksi antara jumlah yang tersedia dengan kekurangannya. Itu yang terjadi pada tahun 2014 ya. Jadi dari dokter umum itu ada 17.760 dan kita masih kekurangan 2.500. Adapun dokter gigi dari yang tersedia 6.800, kita masih kurang 4.000 lebih ya, 4.600. Demikian seterusnya ke bawah. Dan secara total dari kita mempunyai 287.000 tenaga kesehatan, dan tapi kita masih kekurangan 44.000 tenaga kesehatan. Jadi dapat dilihat dari slide sebelumnya dan slide ini bahwa negara kita itu masih sangat kekurangan tenaga kesehatan untuk dapat mencapai angka 1 dokter per 1000 populasi saja. Kita masih cukup banyak kekurangan dokter umum, yaitu sekitar 2.594 dokter. Di sini kita akan membahas mengenai beban ganda atau double burden. Apa sih yang dimaksud dengan double burden itu? Kita akan lihat pada grafik di sebelah kiri ini yang berwarna abu-abu ya. Ini adalah pola kontribusi relatif penyakit menular ya, yang abu-abu muda ini adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terjadi di Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2002, 2015, dan 2030. Kita akan membandingkan suatu keadaan bagaimana pola penyakit menular dan pola penyakit tidak menular dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2002 sampai 2030 ini kan prediksi ya. Jadi penyakit menular itu semakin lama akan semakin menurun ya. Kenapa ini terjadi? Karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat ya, diharapkan ekonomi akan semakin meningkat sehingga penduduk akan semakin banyak penduduk yang makmur. Di mana penduduk yang makmur diharapkan pendidikannya juga semakin tinggi, pendapatannya semakin tinggi, sehingga mereka juga lebih banyak mendapatkan informasi untuk mengetahui cara-cara hidup sehat, menjaga higiene dan sanitasi. Nah, selain itu juga mungkin rumah tinggal mereka juga semakin baik, sehingga diharapkan penyakit-penyakit infeksi jumlahnya akan semakin menurun ya. Namun di sisi lain, karena tingkat ekonomi yang semakin meningkat, kemakmuran yang semakin meningkat, semakin banyak juga misalnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dari tahun ke tahun, maka angka penyakit tidak menular juga diperkirakan akan semakin meningkat.
Kenapa? Karena tadi ya terjadi penduduk ekonominya semakin makmur sehingga mereka lebih banyak misalnya mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi ya. Selain itu juga karena pendidikan mereka juga semakin tinggi, maka pola kerja juga mungkin semakin sibuk dan sehingga tidak dapat melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, itulah mengapa terjadi angka penyakit menular yang semakin meningkat ya. Jadi harusnya kedua hal ini berbanding terbalik ya. Jadi kalau penyakit menular semakin turun, maka penyakit tidak menularnya akan semakin meningkat ya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi di Indonesia adalah di mana saat ini kita penyakit menularnya masih tinggi karena masih banyaknya penduduk dengan golongan ekonomi bawah, namun di masyarakat perkotaan dan di masyarakat golongan menengah ke atas yang juga jumlahnya semakin meningkat akhir-akhir ini, itu angka penyakit tidak menularnya pun mulai meningkat. Sehingga kalau kita lihat mungkin Indonesia berada di tengah sini ya. Jadi ini penyakit menularnya belum turun, penyakit tidak menularnya juga sudah mulai meningkat. Inilah yang disebut dengan beban ganda atau double burden bagi Indonesia. Ya, kalau kita lihat di sini Indonesia ada di taraf ini ya. Kita lihat bahwa angka kematian akibat penyakit menularnya itu 162 dan angka kematian akibat penyakit tidak menularnya juga cukup tinggi. Jadi ada di tengah-tengah sini. Inilah yang menyebabkan Indonesia disebut mengalami double burden atau beban ganda. Oke. Ini kondisi lain ya. Ini adalah yang disebut urban rural condition ya, di mana angka-angka penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sebetulnya mencerminkan kemajuan suatu negara ya. Namun yang terjadi adalah kita lihat ini ada suatu perhitungan yang dilakukan oleh oleh United Nations atau PBB bahwa 70% penduduk ASEAN tinggal di pedesaan. Dan saya yakin 70% ini sebagian besar disumbang oleh Indonesia. Kenapa? Karena kita adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak di ASEAN. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa 70% penduduk Indonesia itu tinggal di pedesaan. Ya, kenapa kalau tinggal di pedesaan harus menjadi perhatian gitu ya? Karena adanya gap pembangunan ekonomi, ya, pembangunan infrastruktur yang biasanya lebih fokus di perkotaan, ya. Kemudian juga perbedaan pelayanan masyarakat untuk daerah perkotaan dan pedesaan, ya. Sehingga dari akibat-akibat tersebut akan menimbulkan suatu urbanisasi, ya. Jadi penduduk dari desa akan beramai-ramai pindah ke kota. Nah, inilah yang akan menimbulkan masalah bagi pemerintah-pemerintah di daerah perkotaan. Kalau kita lihat dibandingkan dengan negara ASEAN lain, kita akan melihat bahwa semakin kecil negaranya dan semakin maju, maka akan semakin besar rate urbanisasi rate-nya. Ya, katakanlah Singapura. Bahwa kita tahu Singapura adalah satu negara dengan satu pulau dan keseluruhannya adalah berupa perkotaan. Maka Singapura itu mempunyai angka 100%. Oke, setelah kita mengetahui tadi beberapa modal kita ya, modal negara Indonesia dari ekonominya seperti apa, penduduknya seperti apa, kemudian juga pola-pola penyakitnya seperti apa, maka kita akan mendiskusikan atau saya akan mempresentasikan mengenai sasaran-sasaran atau target yang ingin kita capai. Ada suatu sasaran yang berlaku secara internasional ditetapkan oleh WHO yaitu MDG ya, yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2015.
kita sendiri mempunyai dua target, sebetulnya target MDGs tadi, dan ada RPJMN ya, di mana dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010 sampai 2014 itu juga kita memiliki beberapa target ya, misalnya meningkatnya usia harapan hidup menjadi 72 tahun ya. Jadi diharapkan penduduk Indonesia itu bisa lebih sehat-sehat dan berumur panjang dan bisa hidup hingga 72 tahun ya. Kemudian menurunnya angka kematian bayi menjadi 24/1000. Sedangkan dari target MDGs adalah 23/1000 kelahiran hidup. Kemudian selanjutnya adalah menurunnya angka kematian ibu menjadi 118 ya, sedangkan dari target MDG sendiri itu lebih kecil lagi angkanya, yaitu 102. Kita sendiri buat 118 ya. Kemudian prevalensi gizi kurang pada anak balita itu diharapkan bisa tercapai pada tahun 2014 hanya 15% saja. Sedangkan dari target MDGs adalah 18,8%. Ya, jadi itu adalah beberapa angka yang menjadi standar nasional ataupun internasional untuk mengukur status kesehatan di suatu negara. Ya. Bagaimana keadaan kondisi kita atau ya, di Indonesia? Kita akan lihat ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa sih yang disebut angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu adalah angka kematian ibu dari 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi adalah angka kematian bayi adalah angka kematian yang terjadi pada bayi per 1000 kelahiran hidup ya. Ini kita akan lihat di mana letak negara Indonesia. Ini kita masih 3 besar untuk angka kematian ibu. Demikian juga dengan angka kematian bayi. Kita menjadi 3 besar di negara Asia Pasifik ya. Baguskah itu? Tentu saja tidak ya, kita harus sangat-sangat berperan aktif nanti kalian sebagai tenaga kesehatan untuk menurunkan kedua angka tersebut, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Setelah kita tadi melihat peringkat Indonesia, kita akan melihat bagaimana kondisi di Indonesia sendiri ya. Jadi di Indonesia ada 5 juta ibu melahirkan di Indonesia per tahun ya. Angka kematiannya 2 ibu meninggal per jam di Indonesia. Jadi setiap jamnya ada 2 orang ibu yang meninggal pada saat melahirkan ya. Penyebab utamanya itu menurut SKRT tahun 2001 adalah perdarahan. Kemudian itu cukup besar ya, 28%. Kemudian eklamsi atau keracunan kehamilan. Kalau kalian pernah mengetahui atau belum, mungkin salah satu tandanya adalah tensinya naik, kemudian si ibunya kejang-kejang, ya itu adalah keracunan akibat kehamilan. Kemudian yang ketiga, ini juga yang sebetulnya menyedihkan ya, masih ada di Indonesia, adalah terjadinya infeksi. Ya, jadi hati-hati jika mendapatkan pertolongan dari dukun, pastikan bahwa alat-alat yang digunakannya bersih ya. Itu adalah angka kematian ibu. Selanjutnya ini masih angka kematian ibu, sebagian besar dapat dicegah bila ditangani dengan tepat dan cepat ya. Jadi ada penyebab kematian yang utama itu ada 4, ada perdarahan, ada infeksi, ada eklamsi ya atau keracunan kehamilan. Dan yang terakhir adalah proses melahirkan yang lama ya. Kemudian di situ juga dilakukan penelitian bahwa intervensinya itu terbukti pada saat perdarahan itu pelayanan persalinannya di gawat darurat, kemudian adanya infeksi pengobatan umum, kemudian eklamsi diberikannya magnesium sulfat dan partus lama ini mewajibkan partus atau melahirkan oleh tenaga kesehatan terlatih ya. Dengan intervensi-intervensi ini diharapkan akan terjadi penurunan sebagai berikut ya. Karena ada perdarahan, maka harus dilakukan pelayanan persalinan darurat. Itu diharapkan menurunkan kematian sebesar 40%. Ya. Demikian seterusnya.
Setelah tahu mengenai angka kematian ibu, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai angka kematian bayi. Ya. Di sini ada 5 juta bayi lahir di Indonesia per tahun. Angka kematian bayi baru lahir adalah 10 bayi baru lahir meninggal per jam di Indonesia. Ya. Penyebab utama kematian bayi baru lahir itu menurut SKRT 2001 adalah BBLR atau berat badan lahir rendah. Itu berupa 29% bayi meninggal karena lahir dengan berat badan yang rendah ya. Kemudian selanjutnya asfiksia atau kekurangan oksigen ya itu sebesar 27%, dan selanjutnya adalah masih ada nih 10% karena tetanus neonaturum. Jadi berhati-hati jika kalian nanti kembali ke domisili masing-masing ya, berperan aktiflah untuk memberikan sosialisasi atau promkes kepada masyarakat mengenai persalinan yang ditolong oleh tenaga bukan kesehatan ya. Pastikan bahwa meskipun paraji atau dukun melahirkannya itu tidak tersertifikasi, bisa kalian usulkan ke puskesmas setempat misalnya agar mereka tersertifikasi dan mampu membantu melahirkan dengan cara yang higienis hingga mengurangi angka tetanus pada bayi baru lahir. Selanjutnya ini masih tentang angka kematian bayi ya. Jadi sebagian besar 80-90% kematian bayi dapat dicegah dengan teknologi sederhana ya yang tersedia di tingkat puskesmas dan jaringannya. Jadi itu adalah harus digunakan semaksimal mungkin. Misalnya penyebabnya BBLR. Intervensinya adalah tentu saja dengan status gizi ya dan kehangatan ya. Penurunannya diharapkan bisa menurun selama 20-40%. Kemudian asfiksia itu kurangnya oksigen, itu intervensinya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih atau dapat melakukan resusitasi. Diharapkan bisa menurun 20-30%. Kemudian yang terakhir adalah penanganan tetanus atau infeksi lainnya ya. Di sini dengan adanya penanganan kasus masyarakat dan penanganan darurat neonatus, itu diharapkan kasusnya bisa menurun 10-35%. Baik, cukup sampai di sini kuliah kita. Jika ada pertanyaan silakan dilayangkan ke WA Group. Kesimpulan, coba kalian buat sendiri, ada di manakah negara kita saat ini dalam status kesehatannya, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga ilmu yang diberikan ini dapat memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.